Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang hari ini memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Salam serta sholawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar yang saya ambil dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi ini salah satu kitab kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Bukhari, dan kalau kita lihat daftar isinya saja itu luar biasa. Jadi setiap kali saya membuka-buka itu kita jadi merasa takjub gitu dengan apa yang dapat kita dapatkan ya dari kitab-kitab yang seperti ini. Ada banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan agama kita yang dapat kita ambil hikmahnya dari kitab hadis yang dikumpulkan oleh imam-imam hadis. Nah, diantaranya adalah kitab Sahih Bukhari ini. Nah, dalam kitab ini jamaah sekalian bisa melihat profil dari Imam Bukhari itu seperti apa, ada di bagian awal dalam kitab Sahih ini. Dan selain itu juga tadi yang paling penting adalah hal-hal yang ada dalam agama kita, itu insya Allah akan kita banyak dapatkan dalam kitab-kitab ini. Mungkin saja dalam sepanjang usia kita ada hadis-hadis Nabi yang belum pernah kita baca sebelumnya. Jadi jangankan kita hafalkan gitu ya, baca aja, menemukannya aja belum pernah. Nah, sementara ini sudah ada kitab hadis yang seperti ini yang bahkan oleh penyusunnya itu sudah diklasifikasi. Misalnya ada bab khusus tentang pembahasan keimanan misalnya, atau bab tentang ilmu, bab tentang nikah, bab tentang perang, dan macam-macam. Nah, di sini bisa kita lihat yang tadi kita sebutkan dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalipun kita semua tentu tahu bahwa hadis Nabi itu ada yang sifatnya qauliyah, ada yang fi'liyah, ada yang takririyah. Ada yang ucapan, ada yang perbuatan, dan juga ada takrirnya Nabi. Dan di antara ciri dari hadis Nabi, misalnya hadis fi'liyah, itu bisa kita lihat dari redaksinya, misalnya qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu biasanya didahului dengan redaksi seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, sementara kalau ciri dari hadis fi'liyah itu misalnya ada sahabat, ra'aitu Rasulullah misalnya, atau sami'tu Rasulullah yaqul. Nah, itu diantara penciri yang dapat kita jadikan sebagai indikasi bahwa oh ini jenis hadis fi'liyahnya atau perbuatannya Nabi. Jadi ra'aitu, jadi ada sahabat yang melihat perbuatan Nabi lalu kemudian menjadi hadis. Atau tadi ada sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah mendengar Nabi ngomong kayak gini. Nah, itu juga termasuk dari fi'ilnya Nabi. Jamaah sekalian yang berbahagia, kali ini insya Allah kita akan mengkaji tentang Kitabul Iman, ya, kitab tentang iman, bahasan tentang iman. Nah, lalu ada beberapa subbabnya. Nah, di sini saya ambil tentang bahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan iman, ya, bab umuril iman.
Nah, dalam bab ini dimulai dengan firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati ila akhiril ayah. Nah, jadi saya persingkat saja ya. Nah, jadi satu ayat itu berbicara tentang, bisa dikatakan ya, ciri-ciri dari keimanan kita. Nah, jadi sebelum ke situ jamaah sekalian, mungkin bapak-bapak, saudara-saudara pernah mendengarkan definisi singkat dari iman itu apa? Sekalipun dalam hadis Nabi juga tentang iman ini ada yang menjelaskan iman itu terangkum dalam rukun iman yang kita yakini selama ini. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan seterusnya. Tapi kemudian nanti ada hadis yang akan menjelaskan tentang bahwa iman itu ada yang dalam redaksi yang di kitab ini disebutkan iman itu kira-kira cabangnya ada 60-an. Ada juga di redaksi yang lain menyebutkan iman itu cabangnya kira-kira 70-an. Nah, tapi kalau kita kemudian mencoba untuk mengangkat definisi tentang iman itu, nah, maka disebutkan bahwa al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amal bil jawarih atau bil arkan. Jadi keimanan itu disebutkan bahwa dia mengumpulkan 3 hal ini. Jadi tidak boleh hanya salah satunya saja atau salah 2-nya saja, tapi dia harus utuh, lengkap dalam 3 bentuk ini. Yang pertama adalah tasdiqun bil qalbi. Kita meyakini dengan hati kita. Wal iqraru bil lisan. Dan yang kedua adalah mengikrarkannya atau mengucapkannya dengan lisan, dengan lidah kita, dengan mulut kita. Lalu yang ketiga adalah wal amal bil arkan atau bil jawarih. Kemudian mengamalkannya dengan amal perbuatan. Nah, di ayat Al-Baqarah ini menyebutkan bahwa diawali dengan firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu adalah menghadapkan wajahmu qiblal masyriqi wal maghrib, ke arah timur ataupun ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir dan seterusnya. Akan tetapi albir atau kebajikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin dan seterusnya. Ya, beriman kepada malaikat, kitab-kitab. Nah, ini juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, merangkum rukun iman yang kita yakini atau yang kita percayai. Nah, lalu kemudian disebut juga dalam bentuk-bentuk yang lain, misalnya dalam lanjutan ayat ini wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba, memberikan ya harta kepada kerabat kita, wal yatama kepada anak-anak yatim, wal masakin kepada orang-orang miskin, wabnas sabil dan seterusnya. Nah, kemudian di ayat yang lain ya masih dalam kitab ini juga selain Al-Baqarah ayat 177, nah juga disinggung tentang ciri-ciri beriman yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun. Nah, di Quran surah Al-Mu'minun ini kan oleh Allah dibuka dengan ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, lalu disebutkan beberapa ya, ciri dari orang beriman itu. Allazina hum fi sholatihim khosyi'un, yang dalam sholatnya khusyuk. Kemudian lizakati fa'ilun, kemudian orang-orang yang
Tentang zakat, apa perintah zakat dia kerjakan. Anil lagwi muridun. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Nah, itu juga diantara dari bentuk-bentuk keimanan. Jadi iman itu kalau kita lihat dari penjelasan ini, maka tidak hanya rukun iman yang kita yakini selama ini. Jadi tidak hanya itu, bentuk-bentuknya ada banyak dan juga ekspresinya juga bermacam-macam. Tadi sudah disampaikan, ya, bahwa tidak mungkin ada orang yang kemudian dia dikatakan beriman, tapi dia tidak mau mengucapkannya secara lisan. Sehingga dari sini pula kita memahami bahwa di antara bentuk dari keimanan itu adalah dengan sesuatu amalan yang amalan lisan, gitu. Ikrar. Lalu juga misalnya tidak mungkin ada orang yang dikatakan beriman tapi dia tidak tasdikun bil qalbi, dia tidak membenarkan dalam atau tidak meyakini dalam hatinya. Dia mengatakan bahwa Allah itu esa misalnya, tapi dalam hatinya dia mengingkari bahwa Allah itu esa. Nah, ini tidak mungkin. Atau dia tasdikun bil qalbi, dia yakin dalam hatinya, kemudian dia telah mengucapkan tapi tidak pernah diamalkan. Nah, maka itu juga tidak tergolong dalam orang yang beriman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hadis yang pertama dalam bahasan ini. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abu Amir Al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu bid'un. Bid'un itu jumlah antara 3 sampai 9. Jadi kalau kita terjemahkan kira-kira begini terjemahnya. Iman itu ada 60 lebih. Di redaksi yang lain ada yang mengatakan sab'un, 70-an. Nah, lalu kemudian dilanjutkan oleh Nabi dalam sabdanya ini, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah merupakan salah satu dari 60-an cabang iman yang dimaksud. Nah, jadi iman kepada Allah yaitu jelas gitu kan, iman kepada nabi-nabi, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir dan sebagainya, yaitu adalah bentuk-bentuk dari keimanan. Lalu kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa salah satu dari bentuk keimanan itu adalah memiliki rasa malu. Dalam redaksi yang lain al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi ini yang kemudian kalau sekarang ya mungkin Pak Dahyar yang paling kritis terhadap fenomena seperti ini ya. Ya maksudnya gini Pak, kenapa itu ya misalnya kalau kita melihat ada berita-berita itu jelas-jelas misalnya dia diciduk karena korupsi, tapi di depan kamera itu kayaknya tidak ada rasa penyesalan gitu ya. Yang ada itu senyum manisnya tetap merekah gitu ya. Korupsi padahal sekarang kan koruptor itu kan bahkan ada rompi khusus gitu ya. Jadi penciri fisiknya itu udah terlihat gitu ya. Bahkan diliput oleh sekian banyak media, tapi ketika di hadapan kamera itu kayak ya biasa-biasa saja itu, bahkan ada yang senyum gitu. Berarti kalau kita mau bahasakan dengan bahasa yang lain, ini punya malu nggak kira-kira itu? Lalu kemudian kalau kita mau gunakan dengan melihat dari hadis ini, maka berarti dia tidak beriman dong. Karena rasa malunya sudah nggak ada. Jelas-jelas melakukan tindakan berupa tindakan kriminal gitu ya. Jadi korupsi itu kan adalah kriminal yang extraordinary ya, yang luar biasa. Bahkan kalau misalnya korupsinya sangat besar dalam jumlah tertentu kan bisa sampai ancamannya hukuman mati gitu. Tapi
yang terjadi kan seperti itu. Atau fenomena yang lain misalnya mengumbar aurat. Ini khususnya fenomena di kalangan generasi muslimah kita ya, generasi muslimah, mungkin anak-anak gadis kita, bahkan mungkin dari ibu-ibu yang ada itu, ketika misalnya keluar lalu tidak menutup aurat dan dengan perbuatan atau kelakuan seperti itu tidak ada muncul rasa malu sama sekali, bahkan mungkin yang ada adalah kebanggaan karena menampakkan tanda petik keindahan dari tubuhnya. Nah, maka ini kan berarti justru sebaliknya. Sementara dalam ajaran agama Islam, ya kita diperintahkan untuk menutup aurat. Kalau yang terjadi sebaliknya dan tidak malu terhadap itu, nah berarti bisa dikatakan wah ini keimanannya tidak sempurna karena tidak memiliki rasa malu. Makanya kenapa kemudian dikatakan kemaluan, mohon maaf ya, yang organ intim kita itu, ya karena seharusnya ketika kita nampakkan kita seharusnya merasa malu gitu. Nah, tapi kok kalau ada orang yang kemudian justru tidak malu dan bangga terhadap itu, nah patut dipertanyakan keimanannya. Makanya kalau jamaah sekalian kan kita pernah digegerkan tuh ya. Ini salah satu contoh aja nih. Belum kita bicara tentang skandal seksual gitu. Ini baru foto seorang artis tanah air lah ya. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara pernah mengingat kejadian itu. Dan itu dikemas katanya dalam sesuatu yang kemudian diistilahkan sebagai oh ini karya seni. Pornografi, porno aksi lalu dikatakan sebagai karya seni. Ini berbahaya. Karena bisa berakibat pada pemahaman orang yang jadinya keliru. Mungkin bagi kita yang insya Allah sering ngaji, itu akan mudah mengcounter anggapan demikian. Misalnya ada pornografi, porno aksi, kemudian ada yang mengatakan bahwa oh itu murni seni. Nah, kita insya Allah tahu bahwa oh ini bukan seni sama sekali, ini justru kebatilan, ini justru maksiat. Nah, tapi orang-orang awam karena mungkin bisa jadi diakibatkan oleh pondasinya yang belum begitu mapan, belum begitu kuat, dia bisa terpengaruh dengan pandangan itu. Oh, berarti telanjang itu adalah seni, bukan dosa berarti, bukan maksiat. Jadi yang namanya dalam tanda petik kemaluan itu ya boleh saja diumbar. Padahal tadi ya logikanya saja, kenapa dikatakan kemaluan? Karena kalau kita nampakkan itu harusnya kita merasa malu. Nah, dan ini luar biasanya gitu. Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu telah berpesan kepada kita bahwa rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Nah, jadi kalau kita masih memiliki rasa malu, nah insya Allah berarti salah satu dari cabang iman yang ada itu kita miliki, masih ada. Makanya sejalan dengan itu juga ada sebuah pepatah Arab yang berbunyi, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, maka berbuatlah apapun yang engkau inginkan. Apa saja, terserah kamu deh. Nah, kira-kira gitu. Mau telanjang, mau apa, mau bikin dosa apapun itu, mau korupsi, mau apa, silahkan. Artinya bisa kemudian kita katakan di antara benteng pertahanan kita sebetulnya rasa malu itu. Kalau kita masih punya rasa malu, insya Allah tidak akan korupsi. Kalau kita punya rasa malu, insya Allah tidak akan mencuri. Kalau kita punya rasa malu, insya Allah kita tidak akan maksiat. Kalaupun misalnya, ya bahkan ketika kita merasa sendiri gitu, dan kita ada potensi untuk melakukan sebuah maksiat, karena kan itu bisa ya, bisa banget. Kalaupun dalam posisi itu menghadirkan rasa malu, malunya dengan siapa? Malunya dengan Allah. Malu di hadapan Allah
kalau dia melakukan perbuatan itu, sekalipun mungkin tidak ada orang-orang yang menyaksikan dia secara langsung, atau tidak ada CCTV gitu ya. Ada potensi untuk bermaksiat, nah maka hadirkan rasa malu ini. Ya, malu karena dilihat Allah. Dan ini tentu tidak lepas dari keyakinan kita bahwa Allah itu Maha melihat. Apapun yang kita lakukan, bahkan diilustrasikan, kalaupun misalnya kita di tempat yang gelap, tidak ada pencahayaan sedikit pun, kemudian kita mengenakan serba hitam, itu pasti Allah juga tetap mengetahui. Kemudian, nah ini cabang iman yang lain ya di hadis Nabi berikutnya. Haddatsana Adam bin Abi Iyasin qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar wa Ismail anis Syu'bi an Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi yang dikatakan seorang muslim itu adalah barang siapa yang saudaranya sesama muslim itu selamat dari gangguan lidahnya dan gangguan tangannya. Ini berarti menunjukkan bahwa larangan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang saudara kita merasa bahwa dia terganggu, baik itu dalam bentuk ucapan kita, ya, lisan kita, ataupun mungkin dari perbuatan kita. Nah, iyadun ini ya tentunya tidak hanya dipahami sebagai tangan saja. Jadi misalnya yang tidak boleh itu adalah mencubit, tapi kalau menendang berarti boleh. Oh jangan memahami seperti itu gitu ya. Nah, ini terlalu tekstualis ya. Ya, jadi yadun itu maksudnya menjadi representasi dari ya gangguan fisik apapun itu bentuknya. Mau mencubit, mau menonjok, memukul, menendang, atau ini mikrofon dilempar ke saudara kita ya dia terganggu ya itu berarti termasuk juga larangan itu. Nah, jadi apapun gangguannya dalam bentuk lisan ataupun perbuatan, nah itu tidak boleh kita lakukan. Tidak menganiaya lah gitu, tidak menzolimi. Nah berikutnya ada juga hadis Nabi ya, yang tadi sudah saya sampaikan, redaksinya kurang lebih sama. Jadi disebutkan di sini an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia berkata, qalu mereka berkata ya Rasulullah ayyul Islam afdol. Apakah bentuk Islam yang paling afdol itu disebutkan oleh Nabi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang sesama saudaranya itu dia menjaga tangan dan lisannya. Jadi dia tidak menzolimi saudaranya sesama muslim. Kemudian ini dalam penjelasan atau hadis yang lain, ini masih masuk dalam pembahasan iman tadi yang sudah kita singgung ya, karena tadi sudah diawali bahwa iman itu ada 60 lebih. Nah, di redaksi yang lain ada yang mengatakan bahwa 70-an lebih. Ada macam-macam tuh ya. Misalnya ada redaksi hadis yang berbunyi bahwa iman yang paling tinggi itu adalah keyakinan, kemudian ikrar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang paling ringan itu adalah memindahkan duri dari jalanan atau penghalang. Kemudian ada yang bertanya gimana dengan polisi tidur itu. Nah itu ya itu ada saya kira penjelasan yang lain gitu ya.
Orang justru diperintahkan untuk memindahkan gangguan dari jalanan. Ini justru membuat gangguan. Nah, itu lain tuh ya. Ini polisi tidur pasti maksudnya agar orang tidak kebut-kebutan. Ini juga istilahnya kita beragama itu tadi jangan literalis gitu ya, jangan tekstualis. Ada hal-hal yang perlu kemudian kita pahami secara kontekstual. Ini yang berikutnya ya. Nah, di sini babnya bab tentang it'amut ta'am minal Islam. Memberikan makanan. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Al-Laits an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan salan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul Islam khair qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Jadi di sini Nabi pernah ditanya, ya, apa Islam yang baik itu? Lalu jawab Nabi, tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Lalu berikutnya, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau menebarkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu, ya, kepada orang yang baik yang sudah engkau kenal maupun yang belum engkau kenali. Jadi yang pertama nih ya tentang memberi makan. Makanya ada yang kemudian mengatakan bahwa sepertinya ya rasa-rasanya itu mentraktir itu adalah anjuran ya. Karena di sini disebutkan gitu kan, ayyul Islam khair. Nah, sekalipun tentu yang lebih diutamakan adalah memberi makan bagi orang-orang yang tidak mampu. Karena tentu kita semua ketahui bahwa ya di sekitar kita saya kira sampai sekarang kita masih menemukan banyak orang-orang yang bahkan makan sehari saja itu belum tentu ada. Sehingga inilah yang kemudian perlu kita santuni, yang perlu kita tolong. Dan ini merupakan perintah Islam yang dianjurkan sebagai bentuk ekspresi dari baiknya keislaman kita, baiknya keimanan kita. Lalu berikutnya wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Menyebar luaskan salam. Dan ini perintahnya ada banyak sekali, baik dalam Al-Qur'an maupun di hadis-hadis Nabi yang lain. Dan kemudian kepada siapa? Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa baik kepada orang yang sudah engkau kenali, termasuk orang yang belum engkau kenal. Dan coba ya jamaah sekalian, ini sangat sinkron dengan apa yang telah kita pahami selama ini. Ya, tadi kita sudah singgung tentang bagaimana ekspresi keislaman yang baik itu, yaitu kita menjamin bahwa saudara kita tidak merasakan gangguan baik dari tangan kita ataupun dari lisan kita. Dan kita kaitkan dengan redaksi atau kalimat salam itu. Di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa ya. Doa kita kepada saudara kita. Keselamatan bagimu. Warahmatullah. Dan juga rahmat bagimu. Wabarakatuh. Dan semoga Allah memberkati kamu. Ini kan doa ya. Sebuah pengharapan yang sangat-sangat indah yang kita harapkan didapatkan oleh saudara kita. Nah, tentu kan ironis. Misalnya kita sudah memberi salam, kita doakan kebaikan kepada saudara kita, tapi ternyata kita justru yang menzolimi saudara kita. Dan hikmahnya luar biasa. Bisa jadi misalnya karena melalui salam itu kepada orang yang tidak kita kenali, justru menambah pertemanan atau silaturahim kita. Apalagi disertai dengan senyum tulus. Kita memberi salam kepada orang yang belum kita kenal, assalamualaikum, dengan wajah yang dihiasi senyuman paling manis yang kita punya, kemudian dibalas atau dijawab oleh saudara kita, itu bisa jadi keterusan tuh. Dari mana, Mas? Dari mana, Pak? Ya, saya ini, ada perlu apa ya? Namanya siapa?
Nah, dan kemudian tadi ya, ini akan menambah silaturahim kita, pertemanan kita akan bertambah. Jadi saya pernah baca ya, kalau nggak salah atau dengarkan langsung begitu, ada motivator ya. Dia bilang begini, itu diantara kebiasaan orang sukses itu adalah dia mengupayakan dalam satu hari itu dia punya kenalan baru minimal 5 orang. Jadi hari Ahad ini kita tidak melalui hari Ahad ini tanpa punya kenalan baru 5 orang. Besok Senin tambah lagi 5 orang, Selasa 5 orang, Rabu 5 orang. Kalau satu minggu udah 35 orang baru yang kita kenal. Ini kan menambah pertemanan kita, lingkaran pertemanan kita. Dengan bahasa yang lain, itu akan memperluas jejaring kita. Apalagi kemudian pertemanan ini betul-betul dirawat. Dan beberapa teori bisnis, ya bahkan sampai pada aplikasi bisnis, itu diterapkan. Mungkin diantara jamaah sekalian, ada yang ketika pernah membeli ya di satu toko tertentu, diminta mengisi data, nomor handphone, mungkin nomor rumah, dan pada event-event tertentu misalnya atau acara-acara tertentu kita secara rutin entah dikirimi kartu ucapan, entah dihubungi setidaknya say hello ya, itu dengan maksud agar ya pelanggannya ini bisa punya tautan gitu, tidak lepas, tidak menghilang karena selalu disapa. Nah, teori-teori yang seperti ini lagi-lagi Islam itu sudah ngomongin gitu. Tentang misalnya tadi menyapa, kalau kemudian yang tadi juga contoh yang lain teori motivasi yang didorong kepada kita untuk setiap hari mencari kenalan baru, dalam Islam itu sudah diajarkan sebetulnya. Jalannya seperti apa ya tadi misalnya contohnya melalui salam. Kita kan mungkin kalau rada kikuk gitu ya ketika ngomong ketemu dengan orang baru tidak ada sapaan-sapaan langsung aja namamu siapa, itu bisa jadi oleh orang itu mengira kita, menilai kita, wah ini orangnya nggak sopan banget nih. Tapi kalau sapaannya, apalagi misalnya kita tahu bahwa ini sesama muslim, kita salam, assalamualaikum pak, assalamualaikum mas, ada yang bisa saya bantu? Waduh, apalagi kalau kalimatnya kayak gitu kan, wah, sejuk sekali gitu, indah gitu. Dan sekali lagi ini tidak hanya sebatas hubungan humanis saja gitu sama manusia, tapi juga yang lebih tinggi adalah ini merupakan bagian dari cara kita mengamalkan perintah dalam ajaran agama Islam. Yang dalam hal ini ada kita temukan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian, ini mungkin yang terakhir jamaah sekalian adalah hadis Nabi yang berbunyi An Anasin, dari Anas anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah ini diawali dengan kata la yu'minu, tidaklah beriman ahadukum, diantara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak diantara kita yang tidak cinta sama diri kita sendiri? Pasti semuanya cinta ya. Maksudnya ya apapun, sesuatu apapun yang kira-kira membahayakan diri kita ini pasti akan kita hindari. Nggak ada orang yang kemudian mau tiba-tiba berdiri di tengah-tengah jalan raya, ada kendaraan yang kencang begitu, lalu kita nongol di situ, ya pasti nggak ada yang mau. Karena kita tidak mau mengalami bahaya. Pasti nggak ada yang mau ketika misalnya gelas ini kita tahu betul bahwa ini isinya racun, lalu kita dengan pedenya meminum air yang ada di gelas ini. Pasti nggak ada yang mau, karena itu sebagai bentuk ekspresi dari kecintaan kita terhadap diri kita. Kita tidak mau ada gangguan sedikit pun bahkan gitu ya yang menimpa kita.
Kita tidak mau dapat masalah. Kita maunya pasti yang baik-baik, yang menimpa diri kita. Nah, dalam hadis ini ditegaskan, tidak beriman di antara kalian hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia cinta terhadap saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, yang barometernya, ukuran perbandingannya itu adalah cinta kita terhadap diri kita. Jadi kalau misalnya bahasa lainnya begini, kalau kita tidak suka dicaci maki, maka kita juga harus melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Karena barometernya itu diri kita. Kita tidak suka dicubit misalnya, maka kita jangan cubit orang. Kita tidak suka dianiaya, maka kita jangan aniaya orang. Nah, sehingga ini ada sebuah peristiwa ya, yang ini saya coba kaitkan. Bagaimana cara Nabi menasihati orang, tapi mungkin kira-kira ada kaitannya dengan inilah gitu ya. Yang kemudian oleh Nabi itu diarahkan untuk membandingkan dirinya yang bertanya itu dengan orang lain. Jadi kan suatu ketika Nabi pernah didatangi pemuda. Lalu pemuda itu bilang ke Nabi, "Wahai Nabi, aku mau berzina." Mungkin kalau kita yang awam mungkin langsung, "Dasar kurang ajar kamu ya. Pede banget kamu ngomong kayak gitu." Kalau Nabi enggak. Lalu Nabi responnya gimana? Nanya balik ke pemuda itu. Kalau kita bahasakan ulang atau membahasakan sesuai dengan konteks kita zaman sekarang. Oke, deh gini. Kamu mau zina ya? Oke, sekarang saya tanya kamu. Kira-kira kalau ada orang yang menzinahi ibu kamu mau nggak? Dia bilang, si pemuda itu, "Oh, ya nggak mau lah gitu kan. Saya nggak terima kalau ada orang yang menzinahi ibu saya." Nah, terus oleh Nabi dilanjutkan lagi. Kira-kira kalau ada orang yang menzinahi saudari kamu, saudara perempuan kamu terima nggak? Kamu nggak marah nggak kira-kira? Marah dong. Ya, pasti marah lah. Ada orang yang menzinahi saudari saya, saudara perempuan saya. Kemudian Nabi lanjut gitu kan, kalau dengan tante kamu dan seterusnya, dengan anak perempuan kamu ikhlas nggak? Kamu ridho nggak kalau ada orang yang menzinahi anak perempuan kamu? Sama responnya, wah, enggak lah gitu ya, saya pasti marah, saya pasti ini itu dan seterusnya. Lalu apa kata Nabi? Ditutup dengan kalimat, kalau kamu merasa tidak suka kalau ada orang yang menzinahi ibu kamu, saudari kamu, anak perempuan kamu, nah berarti ketika kau mau berzina sama orang, pastikan dia juga adalah, apakah dia anak seseorang ataukah dia saudarinya seseorang yang posisinya persis sama dengan kamu itu, pasti mereka yang orang tua dari perempuan tadi atau mungkin saudara dari perempuan tadi itu punya perasaan yang sama, punya murka yang sama, punya marah yang sama dengan marah kamu. Nah, dengan penjelasan atau dialog seperti itu, akhirnya sang pemuda tadi nggak jadi. Dia kemudian sadar, iya ya. Jadi ini saya kira punya benang merah gitu ya dengan apa yang kita jelaskan barusan. Tentang bagaimana kemudian menjadikan diri kita ini sebagai ukuran, sebagai barometer. Tentang sesuatu misalnya kita mau yang baik-baik menimpa diri kita. Nah berarti sama juga kita harapkan terhadap saudara kita. Kita mengupayakan agar saudara kita juga justru merasakan yang baik-baik. Pengaruh yang baik-baik dari kita, bukan justru yang sebaliknya. Dan sekali lagi, saya tegaskan lagi bahwa ini adalah bentuk tidak semata-mata hubungan sosial kita gitu. Tapi ini adalah salah satu ekspresi dari baiknya keislaman dan keimanan kita. Jadi makanya memang kalau kita berbicara lebih jauh, maka kita sejatinya hidup ini tidak hanya melihat pada sisi atau aspek kemanusiaannya saja, tapi juga kita melihat bahwa ini bentuk dari keimanan kita terhadap apa yang telah Allah dan Rasulnya gariskan.
Karena dengan begitu ya insya Allah kita dapat istilahnya ya masuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Baik jamaah sekalian, barangkali itu yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua.